Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Juara, sekaligus yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi siang ini kita diberikan limpahan rahmat hidayah sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan saya ini yang kami beri judul sesi berbagi. Yang kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk kami ajak sharing, kami ajak berbagi. Mohon maaf tidak berarti kami menggurui, tetapi karena ini ada amanat yang memang harus saya sampaikan, sehingga mohon berkenan nanti panjenengan bisa menyimak, memperhatikan, sekaligus nanti kita sharing. Manakala nanti yang saya sampaikan ada yang tidak pas atau tidak sesuai. Jadi rangkaian kegiatan ini sebetulnya adalah tugas dari program guru penggerak. Salah satunya adalah aksi nyata yang ada di modul 1.4 itu ada namanya sesi berbagi. Jadi materi yang telah kami dapatkan selama rentang 3 bulan ini harus saya sampaikan dalam rentang waktu hanya 30 menit. Jadi sekali lagi kami mohon waktu sekitar nanti 30 menit, termasuk nanti waktu untuk tanya jawab. Harapan saya nanti memang harus ada tanya jawab. Oke. Baik, saya mulai. Yang pertama ini, jadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Yang pertama dulu kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran atau otherwise adalah bagian dari pendidikan, yang intinya pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upgrading memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ini asas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah dasar pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti tadi di asasnya juga ada bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya.
hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa bukan teori tabula rasa. Jadi anak atau bayi lahir itu bukan seperti kertas putih, tergantung siapa yang mewarnai. Pada dasarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir itu sudah mempunyai garis-garis yang perlu ditebalkan. Jadi potensi yang sudah ada dan perlu ditebalkan. Kemudian yang menebalkan itu siapa? Yang menebalkan adalah peran dari orang tua dan guru. Jadi peran pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang sudah disediakan. Jadi anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung atau anak adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, maka akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani atau kita sebagai guru dan orang tua. Pun demikian sebaliknya, walaupun bibit benih itu baik, tetapi ditanam di lahan yang kurang baik, ditambah lagi tidak adanya perawatan, tidak adanya cahaya yang cukup, tidak ada pengairan yang cukup, maka hasilnya pun juga kurang baik. Kemudian juga jangan berharap sebagai orang tua atau sebagai guru, kita jangan berharap dengan lahan yang baik pun jagung jangan kita harapkan untuk tumbuh menjadi padi. Jagung ya tetap harus tumbuh menjadi jagung yang baik. Berikutnya masih di dasar pendidikan, bahwa dalam proses menuntut anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi kita masih memberikan istilahnya berpusat pada murid. Jadi apa layanan yang kita berikan itu berpusat pada murid. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam kutipannya, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan pengaruh. Kita boleh meniru, tapi harus kita sesuaikan dengan kultur kita. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menggunakan barang-barang ini sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, berikutnya ini tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Jadi ada dua kodrat
yang ada pada siswa, sehingga dalam memberikan tuntunan tadi disesuaikan dengan kodratnya. Jadi kodrat keadaan itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Jadi kodrat keadaan tadi ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Baik pada alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk isi dan irama. Isi dan irama itu berarti kodrat zamannya, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Mungkin kalau kita memahami konteks kebahasaannya memang agak berbeda. Karena apa? Karena ini dikutip dari konteks kebahasaan kala itu. Jadi intinya ini di dua kodrat-kodrat yang melekat pada manusia, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara tidak mengaitkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya adalah melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Kodrat anak yang ada pada diri anak selalu dikaitkan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak tentang memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ini yang kodrat zaman menyesuaikan dengan kekinian. Artinya pemikiran Ki Hajar Dewantara kala itu masih sesuai dengan kondisi saat ini. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Sebab isi dan irama, sebab itu isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. KD juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Kalau bahasa Jawanya, nut zaman kelakoni. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Ini sarana budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, itu kognitifnya, karsa itu afektifnya, sehingga menciptakan karya psikomotornya. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Jadi pusat pendidikan ada 3, trisentra pendidikan, pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Yang paling utama, yang paling penting itu di pendidikan di keluarga. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak, adik, sehingga kemandirian dapat tercipta
karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru di dalam pembelajaran di rumah tangga adalah sebagai penuntun dan pemberi teladan, menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak sebetulnya, tapi karena pertimbangan durasi, yang poin-poin saja yang saya sampaikan. Mungkin salah satunya juga kaitannya dengan falsafah yang digunakan di perguruan taman siswa, yang akhirnya kemudian salah satunya adalah menjadi logo pendidikan, yaitu Tutwuri Handayani. Kalau itu dicakup lengkapnya kan Engarso Suntulodo yang Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani, tetapi diambil yang paling belakangnya karena dikandung maksud pendidikan itu adalah memberikan dorongan, ya, memberikan dorongan. Yang kedua tentang budaya positif, ada 6 yang nanti akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang paradigma perubahan, kemudian yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, keempat pemenuhan kebutuhan, 5 ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti tentang segitiga restitusi. Yang pertama tentang paradigma perubahan dulu, bahwa untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Goset, yaitu tentang teori disiplin restitusi, menyamakan model berpikir tentang disiplin, yaitu tentang menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Hasilnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi siswa atau menghadapi murid. Nah, menurut William Glasser dalam kontrol teori, ada miskonsepsi tentang kontrol selama ini. Miskonsepsi atau pandangan yang salah itu antara lain: 1, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dan ini kadang kita juga sering bersinggungan dengan anak seperti ini. Wis intine begegek ugek-ugek bel-bel nek bayangi. Guys, pokoknya tidak mau mengikuti ini, maka ada istilah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi-ilusi ini sebetulnya tentang kondisi yang memang terjadi saat ini dan kita yakini ini benar, padahal ini adalah tidak tepat. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini padahal nilai baik. Bahwa kita memberikan penguatan positif efektif dan bermanfaat itu ternyata juga bukan kontrol yang baik. Karena apa? Karena penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya bahwa dia merasa dikontrol, kemudian mencoba untuk menolak bujukan atau arahan dari kita, keinginan kita, atau bisa jadi murid menjadi tergantung oleh gurunya, sehingga murid itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa ada
perintah atau arahan dari gurunya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika ada orang yang salah atau siswa yang salah, kemudian kita berikan kritik, atau dia tidak merasa bersalah, tapi kemudian kita berikan semacam pernyataan atau statement yang intinya akhirnya orang tadi itu merasa bersalah. Ini juga bukan kontrol yang baik. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi anak atau siswa akhirnya tidak menemukan identitasnya sendiri karena menganggap, oh berarti ini saya salah. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri, tapi dialog yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Walaupun suaranya halus, tapi kalau itu pesan negatif pasti akan menyakitkan, akan menjadikan semakin anak merasa bersalah. Jadi ini yang harus kita rubah. Seakan-akan kita membuat statement atau pernyataan yang justru akhirnya membuat anak sangat-sangat bersalah, malah apalagi. Ini harus kita hindarkan. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sampai saat ini pun juga saya sendiri juga masih seperti itu, bahwa merasa tua, merasa bapak, kadang kepingin memaksakan pengertiannya, memaksakan sesuatu kepada anaknya atau kepada muridnya. Dan ternyata ini juga ilusi yang tidak pas. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Dan setelah sebuah hubungan permusuhan, dan setelah itu maka hubungan permusuhan akan terbentuk. Karena tadi merasa dipaksa, akhirnya anak pun melakukan bukan atas kesadaran dari diri anak, tapi karena dalam situasi terpaksa. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini antara stimulus dan respon tadi kaitannya dengan ilusi-ilusi tadi. Kemudian kalau teori kontrol nanti di bagian berikutnya akan saya ada tayangannya. Ini saya lanjutkan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Nah ini antara tadi teori stimulus respon dan teori kontrol tentang pandangan terhadap dunia. Yang hijau, yang satunya agak coklat ya. Yang hijau yang stimulus respon, yang agak coklat tentang teori kontrol. Jadi realitas kebutuhan kita sama. Padahal di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau malah ke belakang, semua perilaku juga memiliki motivasi. Ini yang nanti kaitannya dengan motivasi. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya dirinya sendiri, hanya saya yang bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini yang lazim berjalan saat ini. Ada keyakinan bahwa saya mampu mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau ada yang bisa mengontrol orang lain, artinya orang lain itu memang sengaja berserah diri untuk mau dikontrol. Intinya begitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kalau stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti kalau arahnya ke keyakinan kelas. Model berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol, model berpikirnya adalah win-win solusi atau model berpikir menang-menang. Konsep disiplin dan konsep disiplin positif dan motivasi. Yang pertama dulu tuh konsep disiplin. Konsep disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk berdisiplin. Tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Oke. Kalau di awal-awal memang upayakan adalah disiplin itu tumbuh dari kesadaran. Karena kalau disiplin ditumbuhkan dengan aturan, dengan paksaan, nanti di lain tempat dengan aturan yang berbeda, maka orang tersebut pasti akan meninggalkan aturan tadi atau melanggar aturan tadi. Beda ceritanya ketika disiplin itu memang dibentuk dari keyakinan atas kesadaran dirinya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, disiplin diri tapi atas dasar motivasi internal dari kesadaran diri, bukan motivasi eksternal. Itu ada berupa aturan dan lain-lain. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan tadi. Motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara dalam bahasa Jawa, mardika iku jarwane. Mardika iku jarwane ora mung nglepasing pangreh, nanging uga kuat kuasa mandiri priyaga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, melakukan sesuatu atas dasar perintah, tapi juga cakap untuk memerintah dan mengatur dirinya sendiri. Ini sejalan dengan pandangan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang tertulis disiplina, artinya belajar. Disiplina itu malah artinya asal usulnya belajar. Tetapi
Disiplin ini kemudian ke Indonesia sudah berbeda lagi maknanya. Yang artinya disiplin adalah orang yang harus patuh mengikuti aturan. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Jadi penegasannya disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya. Disiplin diri itu akhirnya orang itu kemudian menyadari akan potensinya, kelemahannya, kelebihannya, kemudian untuk menuju tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan atau tidak memilih tindakan sesuatu yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang berikutnya tentang motivasi. Motivasi perilaku seseorang ini juga menurut dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline bahwa ada 3 orang melakukan tindakan sesuatu itu ada 3. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau ini yang paling tinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang nilai-nilai yang diyakini. Jadi yang paling baik adalah di motivasi yang ketiga. Kalau yang pertama kan melakukan sesuatu supaya tidak dihukum. Anak datang ke sekolah tepat waktu atau sebelum waktunya supaya terbebas dari hukuman. Kalau motivasinya itu berarti motivasinya ini harus kita berikan pemahaman baik motivasi yang kurang pas, bahwa meyakini datang tepat atau sebelum itu adalah dalam tujuan untuk menghargai dirinya sendiri, tentang nilai-nilai keyakinan, tentang disiplin waktu. Pun juga ketika melakukan sesuatu karena kepingin dihargai, kepingin mendapatkan imbalan, itu juga motivasi yang di level kedua, di atas yang tadi, menghindari hukuman. Harapan anak-anak kita bisa mengarahkan, bisa meyakinkan anak-anak bahwa kita melakukan sesuatu motivasinya adalah meyakini bahwa menjalankan sesuatu karena memang itu kita inginkan dan kita menghargai diri kita sendiri tentang nilai-nilai yang kita yakini. Nah, kemudian bagaimana cara membangun budaya positif di kelas? Kita kemudian bisa membuat semacam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu tentang nilai-nilai baik yang kita yakini bersama, kemudian kita jadikan itu sebagai ruhnya untuk kita berbuat baik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak menggunakan peraturan kelas? Kalau peraturan itu nanti korelasinya dengan hukuman. Tetapi kalau keyakinan itu korelasinya nanti dengan konsekuensi atau sanksi. Analoginya begini, seorang berkendara motor menggunakan helm itu karena meyakini bahwa keselamatan atau meyakini tentang keselamatan, bukan sekedar mematuhi peraturan tentang lalu lintas. Jadi ketika kita menggunakan helm itu meyakini, sadar akan dirinya bahwa memakai helm adalah keyakinan untuk keselamatan. Sama saja dengan memakai masker, kita meyakini tentang keselamatan dan kita juga meyakini tentang kesehatan. Bukan karena adanya perintah dari instansi untuk kita menggunakan masker. Jadi keyakinan kelas itu mendukung motivasi intrinsik. Jadi keyakinan kelas itu mendukung motivasi dari
siswa, murid untuk kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti aturan-aturan. Lalu bagaimana membuat keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan itu dibuat bersama-sama. Di kelas tadi seluruh siswa berkontribusi untuk apa? Untuk menuliskan keinginannya atau mengaktualisasikan keinginannya dalam bentuk nilai-nilai baik yang diyakini secara universal. Jadi nilai-nilai baik secara universal yang tidak universal itu artinya tidak terkait dengan keagamaan, tidak terkait dengan budaya, suku, kesukuan atau tentang ras. Sehingga dengan nilai-nilai baik yang universal itu nanti semuanya bisa menyepakati bahwa nilai baik itu memang patut diperjuangkan di kelas itu. Sehingga kalau itu kita gali dulu bersama anak-anak, kita buat bersama anak-anak, artinya anak-anak itu meyakini bahwa keyakinan kelas misalnya tentang keselamatan, tentang kebersihan, tentang keindahan, tentang menghormati orang lain, tentang menghargai orang lain, atau tentang misalnya memaafkan, saling memaafkan. Pokoknya keyakinan kelas itu dibuat dengan nilai-nilai yang baik-baik saja. Jangan menggunakan kata tidak, karena kalau kata tidak nanti ikutannya pasti nanti ada kata jelek. Tidak boleh ada perundungan, kan misalnya begitu, sehingga perundungan jelek. Tidak gaduh, artinya kan nanti ada kata gaduh. Sehingga kita hanya menggunakan kata yang punya nilai baik saja. Tujuannya adalah untuk menyemangati tentang nilai-nilai kebaikan. Ini tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya nanti menghukum. Tapi kalau keyakinan kelas hanya konsekuensi. Dan apabila ada yang melanggar, nanti ya tadi kepada arah konsekuensinya. Dan konsekuensi itu juga disepakati bersama. Sehingga anak-anak tidak merasa dihukum. Karena ternyata menghukum itu, budaya menghukum itu sangat jahat sekali, ya, sangat jahat sekali. Efek yang ditimbulkan sangat panjang, mungkin sampai tua nanti akan diingat-ingat. Dan itu nanti juga akan berpengaruh kepada perilaku siswa atau anak kita yang dihukum. Sehingga kemudian ketika saya mereview seperti itu, aku biar itu saya sering menghukum anak. Ya kadang karena memang tahunnya baru sekarang, sehingga saya waktu kuliah juga tidak ada materi seperti ini. Dan mungkin juga pada saat itu zaman kuliah kan orde baru ya. Orde baru itu kurikulumnya juga seperti itu, cenderung top down, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan tanpa ada bottom up yang menjadikan pertimbangan. Jadi kalau dilihat di diagram begini, peraturan kelas itu dalam sebetulnya kecil. Tapi kita tidak ingin di peraturan kelas, yang ingin kita bentuk adalah budaya positif. Maka mungkin nilai-nilainya di peraturan kelas itu bisa kita jadikan nilainya nih menjadi keyakinan kelas. Nilai-nilai yang ada di peraturan itu saja bisa kita jadikan. Kemudian kita buat poster, kita tempel di kelas. Akhirnya nanti semuanya tahu, termasuk Bapak Ibu guru yang masuk di kelas itu pun nanti akan meyakini bahwa itu keyakinan kelasnya di situ begitu. Syukur-syukur Bapak Ibu guru mau membubuhkan tanda tangan di situ sebagai persetujuan. Kemudian dari keyakinan kelas itu maka akan terbentuk lingkungan kelas yang positif. Berbekal dari lingkungan yang positif, kemudian ada refleksi terus, maka akan ada perbaikan-perbaikan yang akhirnya nanti di akhirnya ada budaya positif. Harapannya yang kita ingin bangun adalah budaya positif. Pembentukan keyakinan kelas, satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi sudah sampaikan, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Mungkin lebih simpel, misalnya dari keselamatan, menghargai orang lain, saling memaafkan, itu kan nilai-nilai baik. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya mampu diterapkan. Jadi ya berawal dari, saya yakin kalau itu berawal dari pemikiran anak-anak, saya yakin itu bisa dilaksanakan, diaplikasikan. Kita jangan juga memaksakan, misalnya kalau nilai ini harus dimasukkan, jangan. Itu nanti seiring dengan berjalannya waktu, kalau memang nilai itu ternyata dibutuhkan di kelas itu, saya yakin suatu saat kan nanti akan dinilai lagi. Jadi ditinjau lagi yang poin ke-7. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Ini contoh kalau ini peraturan dan yang sebelah adalah keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas mungkin dengan cukup tanggung jawab. Dalam menghargai orang lain, ini menghormati, menghargai orang lain, atau juga dirinya sendiri. Hadir 15 menit sebelum belajar dimulai, ini kaitannya juga menghormati orang lain, kemudian juga komitmen pada tujuan. Ini tentang keyakinan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini tentang keselamatan, menghormati orang lain. Menggunakan narkoba, tentang kesehatan, dan seterusnya. Ini tentang nilai peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci, lebih detail, kembalikan buku di tempatnya. Tapi ini kita mengingatkan tanggung jawab. Sehingga nanti kalau ada anak yang tidak sesuai itu, kita mengingatkannya, namanya nanti di restitusi atau di segitiga restitusi, di tahapan untuk mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang dibuat. Nah ini kaitannya dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruhnya ternyata tidak hanya jangka pendek, tapi bisa jangka panjang. Dihukum oleh penghargaan gitu. Berarti penghargaan itu ternyata bisa menghukum. Terus penghargaan juga mengurangi ketepatan, karena biasanya ini juga cenderung kemudian lebih ke subjektif. Kadang hanya kepingin dihargai, hal-hal yang sebetulnya kurang realistis akhirnya diucapkan atau disampaikan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini kaitannya dengan tindakan guru dan hukuman atau sanksi dan konsekuensi. Ini contoh-contoh ketika kita apakah ini kategori menghukum atau ini kategori sanksi atau konsekuensi. Contoh, mencatat 10 kali di dalam buku dengan kalimat yang tertulis, saya tidak akan terlambat lagi, tapi 100 kali karena terlambat ke sekolah. Ini ternyata bukan konsekuensi, tapi ini termasuk hukuman. Karena tidak ada kaitannya mencatat 100 kali dengan nanti akan datang tidak terlambat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga sama. Beda ceritanya ketika guru olahraga kemudian membuat game, nanti yang tidak kalah di game itu lari. Itu memang ada korelasinya, tapi kali ini tidak ada korelasinya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Juga tidak ada hubungannya push up dengan masker. Menggantikan kertas teman yang kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini namanya konsekuensi. Ini bukan menghukum. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersimbol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi dari tindakan yang dilakukan karena menyinggol gelas atau menyebabkan air tumpah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Karena tidak mengenakan sepatu, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah.
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Dan ini kan juga sering di kita, ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 12 kali karena terlambat 10 menit untuk olahraga. Ini kan pelajaran olahraga. Ini termasuk sanksi atau konsekuensi. Perbedaan hukuman dan sanksi. Tadi kalau hukuman yang saya sampaikan tadi, hukuman itu menyakitkan, membuat anak sakit secara fisik maupun hati, dan bisa jangka waktu yang lama. Anak akan lebih membenci kedisiplinan. Hukuman itu paksaan. Hukuman itu mendorong anak akhirnya untuk menyakiti diri sendiri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Daripada dihukum, lebih baik saya sembunyikan kesalahan yang dilakukan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi lain dengan sanksi. Sanksi itu sesuatu yang memang harus terjadi siapapun harus punya konsekuensi ketika melakukan sesuatu yang tidak tepat, ya konsekuensinya harus diterima. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi kalau hukuman jangka waktu lama. Kemudian anak menghargai disiplin, artinya supaya karena disiplin diri itu ditumbuhkan atas motivasi kesadaran dari internal, sehingga dengan konsekuensi itu harapannya anak akan lebih menghargai disiplin. Kemudian stimulus dan ada tanggapan. Jadi sanksi itu ada stimulus dan ada tanggapannya. Stimulus ada respon. Kemudian dorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, bukan menyembunyikan, tapi ini mematuhi. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sanksi itu akhirnya dia akan kehilangan haknya, dibuat hanya tidak nyaman tapi tidak dalam waktu yang lama. Kemudian berikutnya kaitannya dengan 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia, seseorang akan melakukan penyimpangan itu ketika 5 kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi. Oke. 5 dasar kebutuhan yang tidak terpenuhi menyebabkan seseorang akan melakukan kesalahan penyimpangan. 1. Tentang kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Semua orang pasti butuh cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian kebebasan. Semua orang butuh kebebasan, freedom. Kesenangan atau fun. Kemudian kekuasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi untuk lebih jelasnya dalam gambar begini, ini yang tengah ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu bisa lebih ke eksternal pemenuhannya. Tapi yang secara psikis, internal, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, itu apabila tidak terpenuhi, pasti akan menyebabkan anak melakukan penyimpangan. Atau misalnya BK mengidentifikasi anak, itu bisa dicari motivasinya apa, sehingga anak ini melakukan penyimpangan itu adalah dari 4 hal itu. Ada anak yang usil. Usil itu kira-kira apa? Perilaku apa? Atas motivasi apa? Nah, usil. Ketika ada anak yang
muridnya orang lain, mainannya temannya misalnya. Ini kaitannya dengan motivasi untuk menguasai atau penguasaan power dan seterusnya. Jadi setiap yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan, atau mungkin nilai baik yang dilakukan pun juga motivasinya tidak terlepas dari 5 tadi. Nah, kemudian ini ada istilah dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, yang berisi bisa orang-orang, bisa tentang apa saja yang terbaik dalam hidup, dan yang buat orang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Menurut Glaser menyebutnya sendiri dengan semacam album foto, sehingga isinya tidak banyak, hanya sedikit. Jadi ini adalah kondisi-kondisi ideal yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga kalau di dalam alam pikiran kita itu kita penuhi dengan kondisi-kondisi ideal, maka harapannya tadi pengertian dunia berkualitas akan diwujudkan dalam bentuk pengijawatan di sikap dan perilaku. Ini berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Juga posisi kontrol sebagai orang tua maupun sebagai guru. Ini menurut Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas selama ini. Apakah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi melalui beberapa riset, intinya Glaser dan Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Dari kelima posisi kontrol tadi, intinya jangan sampai yang pertama penghukum, atau juga yang kedua membuat orang merasa bersalah seperti tadi. Teman pun juga kalau bisa ini juga kalau dalam posisi kontrol memang bukan yang tepat. Kalau posisi kontrol sebagai teman, mungkin yang agak baik itu monitor, tapi yang lebih baik adalah yang manajer. Ini tentang fungsi dari posisi kontrol. Mengapa? Karena 5 posisi kontrol itu di penghukum sampai dengan penghukum dan membuat orang bersalah itu menunjukkan sebagai kualitas kontrol dengan identitas gagal. Tapi yang teman dan pemantau itu identitas berhasil, sukses, tetapi kontrolnya dari luar, dari orang lain. Tetapi yang kelima yaitu tentang manajer, itu yang merupakan identitas berhasil, sukses, dan kontrolnya dari dalam diri, sehingga menghargai diri sendiri. Tapi yang identitas berhasil, sukses, yang kontrol dari luar, mengharapkan imbalan, ya. Ini tadi yang kaitannya dengan motivasi seseorang. Jadi yang 1, 2 itu karena menghindari hukuman, tapi yang teman dan pemantau ini mengharapkan imbalan atau menggantungkan kepada orang lain. Kemudian ini yang kata-kata untuk menghukum, misalnya dengan kata menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir pun juga ternyata malah juga masuk di menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, misalnya begitu. Rasa roh, misalnya begitu. Membentak, menyalahkan orang lain, berbohong, sampai yang terakhir di manajer yang terbaik
kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini yang identitas berhasil dan kontrol diri saja ya, ini yang saya tegaskan. Mulai dari yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya dia tidak syukur-syukur pertanyaannya adalah pertanyaan yang tidak memojokkan atau menyudutkan. Terus kemudian apa yang kita yakini, ini kaitannya dengan keyakinan kelas tadi, misalnya kaitannya dengan keyakinan kelas, menguatkan pribadi, ini menguatkan identitas. Artinya misalnya begini, kita tahu bahwa ini bersalah, sehingga kita bisa menyampaikan dengan kata-kata semua orang pasti pernah salah dan seterusnya. Ini kan akhirnya dia akan merasa, oh ya, berarti saya tidak sendiri. Ini akan menguatkan identitas atau pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini di sisi muridnya. Kemudian dampaknya, akhirnya nanti akan ada evaluasi. Nah, ini yang terakhir, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau memaksa, artinya bukan restitusi lagi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lebih ke internal. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Kenapa sampai melakukan tindakan tadi? Dasarnya adalah sebenarnya kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus kepada karakter, bukan tindakan, lebih ke karakternya, bukan apa yang dilakukannya. Karena yang dilakukan adalah lebih kepada motivasinya apa. Restitusi berfokus pada solusi. Jadi solusi yang dicari. Kemudian restitusi ini juga mengembalikan murid pada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian anak tidak merasa diasingkan. Karena restitusi itu pasti juga didukung oleh teman yang lain. Dan restitusi dasarnya adalah dari keyakinan kelas. Kalau sudah ada kesepakatan atau keyakinan di kelas tadi, pasti mereka akan meyakini bahwa itu yang terbaik. Kemudian segitiga restitusi seperti ini tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiganya itu. Kemudian tahapannya menstabilkan identitas. Tujuannya untuk buat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Karena ada yang dia merasa bersalah, kemudian dia menyakiti dirinya. Dengan pernyataan sebagai berbuat salah yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Ini ungkapan-ungkapan atau pertanyaan atau pernyataan yang bisa disampaikan. Kedua, validasi tindakan salah. Membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kenapa dia sampai melakukan itu? Karena memang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dengan cara pertanyaan atau pernyataan guru sebagai berikut. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan apa melakukannya. Ini tujuannya untuk menghubungkan tindakan kesalahan yang dilakukan dengan motivasi tentang kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi dengan menanyakan keyakinan kelas, anak akan melihat kesalahannya. Kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berdasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian guru akan berkata dengan kata-kata apa nilai yang bisa kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian kita sambungkan, kaitkan ke sana. Kemudian konsekuensinya apa? Sehingga anak tidak merasa terpaksa, anak tidak merasa terhukum, tapi anak dengan sendirinya akan merasa menyadari bahwa dia telah
melanggar kesepakatan. Kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa dan seterusnya. Saya kira itu tahapan restitusi dan terima kasih sudah menunggu sangat lama ternyata. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon berkenan manakala harapan saya ada sharing, ada pertanyaan, saran, masukan dari penjenengan untuk solusi bersama. Monggo Bapak Ibu. Wiji, Bapak.
dari lingkungan keluarga. Memang harus kita paksakan dulu. Setelah itu anak akan menyadari. Setelah menyadari itu memang harus merupakan kebutuhan dia untuk berdisiplin. Berarti itu keurutannya dia sadar dengan sendirinya. Tidak, kita harus dalam konteksnya kesadaran, menemukan kesadaran dari diri sendiri. Tapi mau tidak mau kita harus memaksakan dulu dari anak itu sendiri ataupun diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, menjadi masukan atau menjadi kebutuhan. Jadi otomatis kesadaran tumbuh sendiri karena pertama memang harus dengan keterpaksaan. Manike ngamuk itu hanya pendapat saya karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Ya, yang dikemukakan Pak Arta memang betul, kita harus sharing lah bagaimana kita harus menjadi guru yang baik, mendidik anak kita yang baik sehingga anak-anak didik kita tidak tertekan dengan kehadiran kita di sekolah maupun di luar sekolah. Mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winci. Intinya menyimpulkannya, pertanyaannya begini, bagaimana caranya mendisiplinkan kan gitu ya. Kemudian yang dari Bu Nuni, intinya disiplin itu harus mau tidak mau harus dipaksakan. Semoga nanti jawaban saya bisa yang pertama dulu dari Bu Wiji, bagaimana caranya? Makanya tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita membuat lingkungan yang positif supaya lingkungan positif ini nanti kalau terus-menerus kita lakukan, kemudian akhirnya menjadi budaya yang positif. Budaya positif di sini termasuk di dalamnya juga kaitannya dengan disiplin, okay? Sehingga di sini kaitannya dengan keyakinan kelas itu perlu kita bangun bersama. Karena disiplin yang baik adalah disiplin yang berasal dari dalam diri anak atau siswa itu sendiri. Analoginya begini, Singapura itu kan negara yang sangat disiplin, aturannya tegas, buang sampah dendanya jutaan gitu. Itu orang Singapura kalau di sana dia akan disiplin. Tapi kenapa begitu keluar ke Batam mereka sudah buang sampah sembarangan, udah sembarangan? Karena apa? Karena orang ini berperilaku disiplin karena dipaksa, bukan atas tubuh dari kesadaran dirinya sendiri. Maka ini menjawab dari yang disampaikan Bu Nuni juga. Oke, kita perlu memaksakan ketika dalam proses penyadaran diri untuk berdisiplin itu belum kita laksanakan. Karena itu juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, manakala disiplin diri itu tidak bisa terbentuk, maka disiplin itu ya diserahkan yang memang menguasai. Dalam pengertian kalau di sekolah berarti ada pihak sekolah yang membuat aturan tata tertib. Tetapi kita harus kedepankan dulu kaitannya dengan proses penyadaran tentang disiplin diri dulu. Intinya itu ini jawaban saya untuk Bu Wiji tadi, kita dengan membuat keyakinan kelas, semua aspek yang ada di situ tentang nilai-nilai baik, tidak hanya kedisiplinan saja, kita nanti budayakan di situ. Jadi yang ada nanti bukan anak yang disalahkan, sampai kepada restitusinya anak tidak disalahkan, tapi anak ini kemudian akan mendapatkan proses penyadaran diri bahwa saya telah melakukan kesalahan sehingga konsekuensinya ini. Sehingga melakukan sesuatu bukan karena dipaksa, kemudian kaitannya kemudian kalau salah dihukum, tapi melakukan sesuatu atas kesadaran. Kemudian kalau ada salah, ada namanya konsekuensi, sehingga dia melakukan perbaikan itu tidak
atas dipaksa. Mungkin itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kira cukup sampai di sini karena nanti ada sesi berbagi untuk selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.